Apakah menikah itu suatu kebutuhan Anda atau hanya merupakan keinginan Anda? Ya. Kebutuhan itu sesuatu yang dari dalam. Kalau menikahnya itu karena keinginan, itu berarti faktor eksternal. Sebetulnya pernikahan itu bukan sesuatu yang wajib sih. Jangan sampai menikah itu menghalangi tujuan hidup kamu. Karena tidak sedikit wanita yang kemudian menyesal ketika dia menikah karena semua urusan di dalam keluarga dan pernikahan menghambat dia. Para orang tua yang sudah punya awareness untuk memberikan pendidikan kepada anak perempuannya lebih baik, lebih bagus, memberikan kesempatan anak-anak perempuan untuk berkembang, bahkan sekolah ke luar negeri dan sebagainya. Tapi mereka lupa menyiapkan anak laki-lakinya. Karena buktinya begitu mereka menikah, anak laki-laki itu pikirannya masih seperti dulu. Kalau suami itu harus dilayani. Sebagai perempuan, di mana saya diberikan womb, diberikan rahim. Dan rahim itu kan berasal dari bahasa Arab, artinya cinta kasih. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini aku happy sekali karena kita kedatangan tamu berkelas. Ada Ibu Rani Anggraini Dewi. Halo Mas Bilal. Terima kasih banyak Bu Rani. Aku happy sekali karena aku udah bilang ke Mbak Keke Kania, ke Mas Abeng, ke Andra Aludita untuk ayo kapan ajak Bu Rani ke Suara Berkelas. Dan akhirnya hari ini terlaksana. Terima kasih banyak untuk undangannya, juga untuk kepercayaannya. Terima kasih. Bu Rani, pertanyaan sederhana ya. Bagi orang-orang yang menonton video ini, mereka pasti penasaran kenapa Bilal ajak Bu Rani ke sini gitu. Dan Bilal tahu ketika Bilal ngajak seseorang, berarti dia punya satu sisi berkelas yang mungkin orang perlu belajar dari dia, which is Bu Rani itu konselor keluarga. Apa yang orang-orang sekarang belum banyak tahu tentang pekerjaan Bu Rani? Oke, pertanyaannya bagus banget. Ini perjalanan panjang ya Bilal. Bagaimana, kenapa saya menjadi konselor keluarga. Tapi kalau saya boleh dijawab singkat, keluarga itu kan pilar bangsa. Ketahanan negara atau ketahanan bangsa itu besar andilnya dari peran keluarga. Di dalam keluarga lah kita akan melahirkan anak-anak yang kelak di kemudian hari kita percayakan untuk memimpin bangsa ini mungkin. Dari mereka juga akan berkontribusi pada peradaban. Dan ketika kita bicara soal keluarga, itu juga nggak bisa lepas dari dua orang yang mendirikan keluarga itu. Nah, kita bicara soal keluarga biologis ya. Nah, tentu banyak keluarga-keluarga lain yang bukan keluarga biologis, tapi dalam hal ini yang saya sedang bicarakan adalah keluarga biologis. Jadi saya sangat concern dengan bangsa ini ya, bagaimana nanti di kemudian hari, karena buat saya itu merupakan legacy bagi saya. Aku juga sangat kagum ketika melihat Ibu Rani dengan Bapak gitu. Kita sempat bertemu beberapa kali ya, termasuk ketika ulang tahun Aludita, termasuk waktu itu kita ketemu di mall, kalian lagi nonton gitu kayak. Iya. Aku kagum sekali. Ingat banget. Ini orang udah 4 dekade lebih bersama tapi masih pacaran terus sampai hari ini gitu. Kadang pacaran, kadang berantem juga sih. Nah itu sih, itu wajar ya. Apa yang teman-teman muda yang masih sangat ragu untuk masuk ke dunia pernikahan karena selama ini banyak orang takut Bu, karena banyak juga sosial media memberi narasi tidak semudah itu dunia pernikahan. Bagi teman-teman yang menonton ini tapi belum menikah, apakah ada pesan untuk mereka yang menonton? Oke, pesan ya bagi anak-anak muda nih ceritanya ya. Yang belum menikah. Yang belum menikah. Sepanjang saya mempelajari dunia pernikahan, tentu karena saya sudah menikah 44 tahun, alhamdulillah ya. Dan kemudian juga saya sudah menjalani pekerjaan ini sebagai konselor keluarga, konselor pernikahan itu lebih dari 25 tahun.
Dari situ saya studi ya, dan dari situ saya research, belajar melalui kasus-kasus baik yang terjadi dalam keluarga, juga melalui kasus-kasus dalam konseling pernikahan. Sebetulnya pernikahan itu bukan sesuatu yang wajib sih. Menarik. Yes. Pernikahan itu merupakan pilihan. Jadi itu yang pertama ya. Kedua, apakah menikah itu tujuan hidup Anda? Oleh karena itu betul-betul yang mau menikah itu harus betul-betul melakukan refleksi inner journey ya. Karena pernikahan itu bukan hanya sekedar dua orang atau dua jiwa yang menyatu, tapi kita akan banyak dihadapkan pada berbagai tanggung jawab moral, tanggung jawab sosial, dan juga tanggung jawab ke atas tentunya gitu ya, sebagai kita sebagai orang-orang yang punya iman ya gitu. Jadi itu tidak sesederhana itu gitu, menikah itu. Nah, kenapa kalau sekarang dikatakan, saya sering kali mendengar marriage is scary. Ya mungkin dulu di zaman saya nggak ada ya istilah marriage is scary, karena kan nggak ada media sosial ya. Yang ada cuma koran. Ya, dan berita-beritanya juga paling berita politik ya kan, ekonomi ya kan. Jarang orang membahas tentang relationship, tentang keluarga, tentang rumah tangga, karena itu dianggap sesuatu yang tabu atau sesuatu yang aib atau sesuatu yang private lah gitu. Jadi nggak pernah dibicarakan secara umum gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sekarang ada media sosial yang saya lihat yang dibicarakan itu yang viral itu justru keluarga, di mana berita-beritanya yang menakutkan ya. Seolah-olah pernikahan itu sesuatu yang betul-betul menakutkan gitu. Padahal sebetulnya kan banyak sekali pasangan-pasangan yang bahagia di dalam pernikahannya. Tapi itu jarang dibahas, jarang dibicarakan, karena mungkin good news is not news ya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi ya memang itu sebagai pertama, itu sebagai tujuan hidup ya, dan sangat individual sekali berarti gitu pernikahan itu ya. Dan kalau Anda mau menikah ya tadi saya katakan, apakah itu tujuan hidup Anda? Itu yang pertama. Kedua, tujuan hidup Anda sendiri apa sih sebetulnya? Karena jangan sampai dari kasus-kasus yang saya pelajari, banyak pasangan-pasangan yang kemudian menemukan tujuan hidupnya justru di dalam pernikahan. Ya. Nah, atau dia merasa tujuan hidup itu, kalau yang setelah dia menikah, dia merasa pernikahan itu ternyata menghambat atau menghalangi tujuan hidupnya. Menarik. Jadi ada dua. Jadi ada orang yang di dalam sesudah pernikahan ya, ada orang yang ternyata dia menemukan tujuan hidupnya setelah pernikahan. Tapi di sisi lain ada juga orang yang merasa pernikahan itu menghambat tujuan hidupnya. Terutama pada perempuan. That's why saya sering menemukan potongan-potongan klip atau quotes yang memberikan narasi bahwa pos-posin dulu main-mainnya gitu sebelum menikah, karena pas sudah nikah nanti ngurusi rumah tangga doang gitu, dan wanita biasanya akan mengubur mimpinya setelah menikah. Betul. Itu narasi yang sebenarnya misleading kalau semua orang bisa menangkap itu mentah-mentah gitu. Padahal aku sempat ketemu beberapa teman-temanku yang setelah dia menikah, banyak impiannya tuh mulai dirajut bareng-bareng, bareng suami, bareng anak, dan dia makin berkelas setelah menikah. Contohnya seperti saya sendiri. Apa yang bisa Ibu share cerita menarik tempat DKJ setelah menikah? Saya nggak pernah dulu waktu sebelum menikah, nggak pernah terpikirkan bahwa saya akan bekerja di bidang ini. Bahwasanya saya tertarik dengan
relationship, dengan keluarga, ya dengan psikologi keluarga itu memang itu menjadi passion saya memang, tapi nggak pernah terpikirkan saya akan menjadi konselor keluarga gitu ya. Nah, yang mau saya sampaikan begini tadi betul sekali ya, tadi Bilal bilang bahwa banyak perempuan yang mengalami hambatan ya. Memang ini banyak sekali terjadi pada perempuan. Ini juga yang membuat saya kenapa bekerja di bidang ini. Karena kebanyakan perempuan begitu sudah menikah, kayaknya semua tuh berhenti gitu. Pengembangan dirinya berhenti. Kayaknya semua tuh fokus kepada dia sebagai ibu rumah tangga dan sebagai istri gitu. Nah itu yang saya alami di tahun tertentu, di tahun 93 kalau nggak salah. Saya mengalami, katakanlah orang sekarang bilangnya life crisis. Terus saya pikir, saya mulai bosen dengan kehidupan saya. Pada saat itu saya sedang menjadi dosen. Dan dia selalu juga menasehati saya gitu ya. Kamu harus terus berkembang gitu. Ayah saya juga bilang begitu ya. Justru kamu kalau perempuan itu harus terus belajar, harus terus, apalagi ayah saya bilang kalau perempuan itu harus financially independent. Wow, udah ada mindset itu ya bahkan Bapak waktu itu ya? Yes. Orang tua saya memang very moderate dan very progressive. Dan bagi saya mereka orang tua yang progresif di antara, menurut saya one of a kind ya, di antara orang tua lain di zaman itu. Jadi bahkan ayah saya bilang waktu saya ulang tahun yang ke-17, ayah saya bilang, kamu mau apa dalam kehidupan ini? Kamu harus punya rencana. Gitu. Kalau udah menikah, kamu mau menikah umur berapa? Kalau udah menikah, kamu mau ngapain gitu. Nah jadi waktu saya mengalami life crisis itu, saya pikir, saya nggak harus berhenti di sini, saya harus belajar, harus berkembangkan lagi. Nah jadi barulah dari situ saya mulai belajar mengembangkan diri, lalu saya belajar psikologi terapan. Nah ketika saya belajar psikologi terapan itu khususnya untuk jurusan pemberdayaan perempuan, karena itu kan untuk menjadi trainer pemberdayaan perempuan. Ketika saya memberikan training pemberdayaan perempuan, saya banyak mendengarkan curhat-curhat kaum perempuan dan ibu-ibu yang merasa stuck, merasa bosan, belum lagi ada relasi kuasa, belum lagi ada hukum patriarki. Ya, relasi kuasa itu akibat dari hukum patriarki, gitu ya. Terus mereka merasa gue udah sekolah, udah S1, udah dulunya gue kerja, begitu gue menikah kok cuman ngurusin anak, cuman masak dan sebagainya. Nah, belum lagi mereka nggak punya otoritas untuk menentukan, untuk mengambil keputusan yang terbaik buat mereka. Mereka nggak punya kedaulatan diri gitu untuk menentukan. Gitu. Nah kira-kira seperti itu. Saya bilang, loh kok begini gitu. Dan mereka juga banyak curhat gitu. Ketika anak-anak nakal, terus suami nggak maju, itu mesti yang disalahin perempuan, mesti yang disalahin istrinya, yang disalahin ibunya. Gitu. Jadi selalu perempuan itu kena stigma ya. Kira-kira seperti itu. Jadi saya pikir saya harus melakukan sesuatu nih kayaknya. Nah, dan semua itu berada di dalam keluarga. Nah, saya lalu melihat bahwa para orang tua mulai sadar bahwa harus memberikan, seperti saya ya, memberikan kesempatan berkembang pendidikan yang baik, yang sama dengan kaum lelaki, dengan anak laki-laki, pada anak perempuan. Tetapi orang tua lupa menyiapkan anak laki-lakinya. Wow, itu paling menarik. Aku bakal gali nanti ya. Menyiapkan anak laki-lakinya. Oke, sampai di situ dulu deh. Oke, wow. Aku sempat mencatat 4 poin yang jadi pertanyaan baru ya. Mungkin tadi sebuah keberuntungan juga bagi teman-teman yang sudah menikah, terutama wanita, yang memiliki pasangan yang memahami gitu, bahwa
istrinya punya impian, istrinya mungkin sedang menuju tujuan yang baru dan support suami kan sangat berperan penting. Sangat. Bayangkan kalau misalnya kamu punya impian, tapi suami kamu itu merasa bahwa oke, aku menikahi kamu hanya untuk ibu rumah tangga doang ya. Berarti kecil sekali kemungkinan untuk dia bisa menggali potensi dirinya dong. Dan aku mau teman-teman yang menonton video ini atau podcast bareng Bu Rani ini itu bisa melihat dari kacamata yang terbuka, terutama suami, bahwa oke, kalau kamu tahu istri kamu punya impian ini, support dia ya. Iya, betul banget. Nah, saya mau sedikit tadi kenapa pasangan-pasangan sekarang gitu ya, atau anak-anak muda sekarang itu seperti takut gitu mau menikah ya. Ya. Nah, jadi mereka tuh memang butuh education and healing. Karena mereka tuh dari studi kasus yang saya dapatkan dan melalui konseling pernikahan, kebanyakan pasangan itu nggak punya wawasan yang real mengenai kehidupan pernikahan itu sendiri apa. Bahkan mereka itu nggak tahu loh bahwa pernikahan itu adalah sebuah institusi. Iya. Institusi ya. Sebuah institusi yang legal, yang ada badan hukumnya dan ada undang-undangnya. Mereka nggak tahu, mereka nggak paham sama sekali. Dan mereka butuh juga healing. Kenapa? Karena nggak ada satupun dari kita yang bebas dari luka batin. Ya. Dari inner childhood wound, dari trauma, nggak ada. Gitu. Jadi waktu mereka masuk ke dalam dunia pernikahan, memulai kehidupan yang baru, mereka sudah membawa emotional baggage. Nah, dan mereka tidak sadar bahwa tujuan pernikahannya itu untuk apa gitu. Nah, jadi mereka nggak sadar bahwa mereka sebetulnya punya harapan-harapan, punya ekspektasi di mana mereka ingin memenuhi kebutuhan psikologis yang dulu tidak terpenuhi di masa lalu dari orang tuanya, dan juga ingin melanjutkan apa yang dulu selalu dapat dari orang tuanya. Iya. Makanya aku sering juga lihat beberapa teman-temanku yang cerita tentang ketika mereka nggak terpenuhi, biasanya dipenuhi oleh pasangannya pas setelah menikah. Ya. Dan itu juga salah satu kunci awetnya sebuah pernikahan ya. Betul, di satu sisi, tapi di sisi lain itu menjadi tuntutan Bagi pasangan. bagi pasangannya. Sementara pasangannya itu sendiri kan juga punya kebutuhan, punya ekspektasi. Gitu. Jadi bayangkan dua orang yang punya ekspektasi, punya hidden agenda, gitu ya, punya childhood wound, gitu, bertemu dalam satu atap. Bisa terbayang kan? Iya. Nah, kira-kira seperti itu. Iya. Jadi kan tadi Ibu juga menyebutkan bahwa Bapak Ibu itu bilang bahwa wanita juga berpenghasilan kan. Which is zaman sekarang sudah banyak wanita atau istri yang berpenghasilan. Iya. Nah, ada juga orang-orang, terutama pria, yang aku notice itu insecure justru kalau istrinya lebih tinggi penghasilannya. Betul. Dari POV Ibu sebagai konselor keluarga pasti banyak menangani hal-hal seperti ini kan? Banyak sekali. Orang-orang itu kenapa tadi saya katakan para orang tua yang sudah punya awareness untuk memberikan pendidikan kepada anak perempuannya lebih baik, lebih bagus, memberikan kesempatan anak-anak perempuan untuk berkembang, bahkan sekolah, ke luar negeri dan sebagainya. Tapi mereka lupa menyiapkan anak laki-lakinya, gitu loh. Menyiapkan anak laki-lakinya. Kenapa saya katakan lupa? Karena buktinya begitu mereka menikah, anak laki-laki itu pikirannya masih seperti dulu. Kalau suami itu harus dilayani, suami itu adalah kepala keluarga yang harus mengambil keputusan. Menarik. Suami harus lebih tinggi dari istri, suami yang harus memegang kendali. Kira-kira seperti itu. Bahwa urusan rumah tangga dan urusan anak itu adalah tugasnya istri, gitu kan. Nah, padahal kan rumah tangga ini kan didirikan berdua ya. Jadi berarti kan tanggung jawab berdua dong. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi harusnya orang tua juga menyiapkan anak laki-lakinya sedini mungkin. Nah, kalau di rumah anak perempuan itu diajarkan untuk serve, untuk melayani, untuk bantu bantu pekerja rumah tangga, kenapa anak laki-lakinya nggak diberikan kesempatan yang sama? Jadi harusnya sama, baik perempuan maupun anak laki-laki,
Gitu. Nah, saya ingin mengambil analogi, harusnya rumah tangga itu suami dan istri itu adalah pilot dan co-pilot. Pilot dan co-pilot itu kan duduknya kan berdampingan. Ya. Co-pilot nggak duduk di belakang, Ya. duduknya berdampingan. Nah, co-pilot, kenapa dia jadi co-pilot? Karena berarti dia punya potensi yang sama dengan pilot. Kenapa? Karena anytime pilot ini perlu digantikan, apakah dia capek, apakah dia sakit tiba-tiba, co-pilot ini siap menggantikan. Wow. Anytime. Wow. Insight menarik. Jadi harus punya. Nah, disinilah pentingnya kenapa suami istri atau calon suami istri dari awal menyadari mau apa sih menikah itu, apa tujuan menikahnya. Nah, termasuk tadi soal bagaimana suami menjadi motivasi pertama, menjadi pendukung pertama, menjadi supporter pertama dan utama untuk istri yang mau terus maju. Wow. Ini tamparan juga bagi teman-teman yang selama ini berpikir bahwa menikah itu hanya untuk memenuhi tujuan laki-laki doang ya. Ternyata analogi menarik tadi, ada pilot dan co-pilot. Ya. Mungkin banyak, aku tambahin analoginya, mungkin banyak pasangan tidak bisa bertahan lama karena POV-nya pilot sama pramugari. Jadi tidak, Iya. ketika pilot nggak ada, Iya, ya pramugari bakal kaget benar, gitu ya. pilot sama pramugari, betul sekali. Iya. Sebenarnya pramugari itu kan siap untuk melayani dan sebagainya gitu kan. Enggak gitu. Wow. Nah, saya banyak sekali yang perlu kita bicarakan nih Mas Bilal mengenai Wah bagus, nama saya Bailel bagus juga. Bilal. Mas Bilal. Ya. Nah, banyak sekali yang perlu kita bicarakan mengenai Wah, menarik. pernikahan itu ya. Aku banyak banget pertanyaannya hari ini, Bu. Banyak banget. Gitu ya. Kalau yang sudah menikah. Ya. Nah, kalau yang sudah menikah, pesannya adalah put your relationship above anything else. Letakkan kepentingan relationship kalian berdua di atas segala-galanya, termasuk pekerjaan, anak-anak, dan orang tua. Oke. Tapi apakah orang-orang bisa membantah itu bahwa justru kalau gue fokus pada relationship doang, bisa jadi cari nafkahnya susah, atau bisa jadi ngerjain hal lain itu malah jadi opsi kedua gitu. Nggak gitu pengertiannya. Dari studi kasus lagi, banyak pasangan-pasangan yang dalam perjalanannya mungkin baru 2 tahun atau 3 tahun, apalagi kalau sudah anak lahir, mereka mengalami drift apart. Drift apart? Ya, mereka mengalami distance. Mengalami jarak. Ada jarak di antara mereka. Dan mereka tidak merasakan itu. Mereka tidak sadar. Suatu hari baru mereka menyadari that there is something miss between them. Kenapa? Karena mereka sibuk mengejar karir. Mereka sibuk dengan pekerjaannya. Mereka sibuk dengan bisnisnya. Mereka sibuk fokus dengan anak-anak. Mereka sibuk membantu keluarga besar, termasuk orang tuanya. Sibuk dengan semuanya itu. Just kayak sandwich generation ya? Yes. Dua-duanya sibuk. Jadi mereka akhirnya ada yang hilang di antara mereka. Tapi pelan-pelan dan tanpa mereka sadari ya? Tanpa mereka sadari. Oh. Suatu hari mereka akan merasakan berjarak, kaku, dan akhirnya mereka merasa kesepian atau feeling empty di antara mereka. Dan banyak kasus perselingkuhan terjadi dari sana. Exactly. Mereka sedikit waktu ngobrolnya. Memang mereka hidup dalam satu atap, bahkan tidur bersama. Tapi pertemuannya tidak mendalam. Wow. Nah, mereka nggak sadar. Padahal anak-anak itu ketika tumbuh, ketika mereka dalam masa-masa pertumbuhannya, mereka butuh melihat orang tua yang harmonis. Wow. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak sedikit juga suami istri yang bertengkar, suami istri yang konflik
akibat dari intervensi orang tua, terutama dalam hal finansial. Nah, interesting karena aku sudah mempersiapkan pertanyaan dari pernyataan terakhir Ibu tadi tentang penghasilan. Tadi aku mau nanya sebenarnya ketika perempuan sudah menghasilkan uang dan laki-laki juga menghasilkan uang. Di budaya timur, laki-laki sebagai provider, which is kalau bisa 100% ya. Tapi ada juga di zaman sekarang di mana katanya 50-50, sama-sama menghasilkan uang. Atau kayak 80-20, itu 80 di suami, 20 di istri. Sebenarnya versi Bu Rani yang sehat itu seperti apa? Kalau ngomongin tentang finansial rumah tangga. Oke, ini sesuatu yang sensitif Ya. dan juga sesuatu yang tidak sedikit pasangan suami istri yang bertengkar karena finansial gitu ya. Nah, oleh karena itu kenapa sebelum menikah itu hal yang finansial ini juga perlu dibicarakan gitu sebelum menikah. Nah, bagi saya kalau kita sudah menikah, kita nggak bicarakan lagi ini punya saya atau ini punya kamu. This is us. This is ours. Walaupun saya juga bekerja, dia juga bekerja, tapi apapun yang kita hasilkan itu adalah untuk kita berdua, untuk kita bersama. Sehingga sepeser pun apapun yang perlu dikeluarkan dari kocek kita itu harus didiskusikan bersama. Apalagi untuk hal-hal yang besar, begitu. Jadi bagi saya sih nggak ada tuh ya yang namanya ini tabungan kamu, ini tabungan saya gitu. Harusnya suami istri itu udah nggak lagi berpikir. Saya mengeluarkan uang, ini saya loh yang ngeluarin uang. Nanti harusnya kamu loh, jadi kamu harus bayar loh. Ini merupakan utang loh, banyak loh yang kayak gitu. Ya, misalnya tadi saya belanja 100.000 gitu misalnya ya, kan uangnya itu harusnya dari kamu, dari suami gitu ya. Terus dia minta digantiin gitu sama suaminya gitu kan. Split bill. Kan aneh banget ya. Padahal itu kan makanan juga dimakan bersama. Nah gitu, saya merasakan sekali ya. Jadi saya dengan suami saya gitu, kalau misalnya mau apa ya. Kalau pas saya lagi ngeluarin uang, ya nggak masalah. Kalau dia yang ngeluarin uang, ya nggak masalah juga gitu. Jadi bersama-sama. Kalau misalnya dia, wah hari ini yang sempat belanja, suami saya yang sempat belanja gitu misalnya ya dia yang ngeluarin uang. Kan belanjaannya juga untuk kita bersama-sama. Misalnya, oh ini mau nonton nih, saya yang ngeluarin uang untuk menonton gitu. Ya nggak masalah juga yang nonton berdua gitu. Jadi udah nggak lagi ada ini saya punya, itu kamu punya. Tapi it's us, it's for us. Nah yang menjadi masalah itu adalah kalau kita berdua tidak ada keterbukaan. Nah itu dia. Misalnya, let's say suami dapat uang lebih besar dibandingkan istrinya, tapi dia takut kisruh dengan keuangan, dia suami menutup-nutupi. Menutup. Atau dia memberikan uang itu untuk keluarganya, tanpa sepengetahuan membantu orang tuanya, tanpa sepengetahuan istrinya. Istrinya tidak dilibatkan, bukan nggak boleh, bukan, tapi karena istrinya ingin dilibatkan. Dia merasa dihargai kalau dia dilibatkan, gitu loh. Wow, insight baru hari ini. Kalau tadi Ibu Rani sempat bilang bahwa menikah itu sebenarnya bukan kewajiban, which is tidak untuk semua orang kan menikah itu. Dan aku sering ketemu juga teman-teman yang mungkin 30-an, 40-an belum nikah, masih happy-happy aja dengan pilihan hidupnya. Dan aku tidak ingin ngejudge itu. Jadi apakah keputusan tidak menikah itu sebuah pilihan hidup yang memang semua orang berhak ambil? Tapi mereka takut Bu, kalau mereka nggak nikah, mereka dijudge gagal nih berarti. Gimana pendapat Ibu? Nah begini, pernikahan itu kan sesuatu tradisi yang sudah ada ratusan tahun ya. Di negara kita ya, bahkan mendunia lah gitu ya. Sehingga itu menjadi semacam kayak suatu kepercayaan juga. Bahkan juga itu kan suka ada juga di dalam ajaran agama ya. Menikahlah kamu agar kamu tentram, kan kayak gitu kan. Nyatanya sih nggak semua orang menikah itu tentram. Dan juga nggak selalu tentram juga. Sorry to say. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau dibilang menikah memang bukan untuk semua orang. Karena kembali lagi tadi saya sampaikan, menikah itu adalah pilihan. Pilihan hidup. Nah, apakah itu bagian dari tujuan hidup kamu gitu. Nah kemudian
kalau dikatakan menikah itu adalah selama ini dikatakan itu adalah dikatakan kegagalan kalau dia nggak menikah. Ya. Itu kan kembali tadi, itu sudah dipercaya bahwa menikah itu adalah memberikan kebahagiaan. Padahal itu adalah konstruksi masyarakat. Satu kepercayaan yang dianut oleh orang-orang, mungkin melalui ajaran agama, melalui tradisi budaya, sehingga itu menjadi konstruksi masyarakat, menjadi konstruksi sosial gitu. Yang akhirnya itu kayak menjadi suatu hukum, jadi kayaknya gitu buat orang gitu, buat manusia gitu. Padahal menikah itu harusnya dilihat dari kebutuhan dan keinginan. Oke. Apakah menikah itu suatu kebutuhan Anda atau hanya merupakan keinginan Anda? Sekarang apa yang dimaksud dengan menikah merupakan kebutuhan? Nah, kalau merupakan kebutuhan, kita tahu menurut teori, katakan dalam psikologi ada teori Maslow. Ya. Kebutuhan itu sesuatu yang dari dalam. Betul-betul dari dalam. Jadi itu merupakan satu kesadaran. Gitu loh. Dari dalam. Tapi kalau menikahnya itu karena keinginan, itu berarti faktor eksternal. Didorong oleh faktor eksternal. Yeah. Misalnya karena tradisi budaya, karena ajaran agama, karena disuruh orang tua. Karena teman-temannya udah pada menikah semuanya. Yeah. Gitu loh. Karena merasa udah mapan. Udah selesai sekolah, terus mau ngapain lagi sih gitu. Nah itu semua keinginan, bukan kebutuhan. Nah, bukan harusnya ya, tapi akan lebih baik kalau itu merupakan kebutuhan. Nah kebutuhan itu sendiri ada 3 macam. Kebutuhan biologis, Yeah. kebutuhan emosional, dan kebutuhan spiritual. Nah, jadi menikahnya itu hendaknya didorong oleh suatu kesadaran dari dalam, karena dia punya kebutuhan 3 tadi. Kebutuhan biologis, kebutuhan emosional, dan kebutuhan spiritual. Nah 3-tiganya ini tentu awalnya biasanya mulai dari kebutuhan biologis kan. Yeah. Nah gitu, apalagi kalau mereka ingin punya anak ya kan. Ada semacam kayak daya tarik fisik dan sebagainya gitu. Tapi kan nggak bisa berhenti di situ. Nah kebanyakan pasangan-pasangan itu kecewa dan frustasi karena menikahnya hanya tujuan untuk kebutuhan biologis ya. gitu. Nah kemudian naik lagi sedikit, gak cukup dong kebutuhan biologis, mau sampai kapan? Kan usia kita juga tambah tua. Yeah. Jadi gak cukup kebutuhan biologis, tapi juga ada kebutuhan emosional. Kamu merasa disayang, merasa dihargai, merasa berarti, merasa aman, Yeah. merasa dipahami. Nah, ini kebutuhan emosional. Lalu yang ketiga ada kebutuhan spiritual. Nah kebutuhan spiritual ini kita harus sadar bahwa siapa sih diri kita sesungguhnya, mau apa dalam kehidupan ini. Nah kalau kita udah sampai pada kebutuhan spiritual, kita baru paham bahwa marriage is a spiritual journey for your self-expand. Yeah. For self-improvement. Dan bahkan itu sebenarnya jalan pulang. Sehingga kita menemukan diri kita yang sesungguhnya di dalam pernikahan. Dan pernikahan adalah institusi, tempat kita di mana belajar ya. Iya, betul. Gagal, belajar, Iya, improve. karena pernikahan itu sebuah institusi. Jadi kita harus terus belajar. We are all student di dalam pernikahan itu. Nah karena we are all student, baik suami maupun istri, ya dua-duanya belajar terus bersama. Terus bertumbuh, terus naik, ada transformasi transendental, terus menerus. Kira-kira seperti itu. Ibu dan Bapak udah 44 tahun menikah ya. Berarti proses belajarnya udah di level profesor kali ya. That's why bisa sharing di sini gitu. Apa pengalaman seru, boleh hal menarik yang kita perlu tahu, yang bisa di-share, yang sangat terbuka untuk diceritakan di sini selama 44 tahun membesarkan Mas Abeng dan Kak Keke gitu. Wow, itu tuh buat saya itu
suatu anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala bagi saya berada di dalam keluarga ini. Keluarga yang saya bangun ya. Saya mau nangis kalau udah bicara keluarga. Karena nggak ada lain kecuali bersyukur dalam keluarga ini. Dan saya sangat bersyukur saya bisa menemukan suami saya. Dan ternyata di dalam keluarga selama 44 tahun ini saya bisa mengambil makna kenapa saya dipertemukan dengan suami saya. Oke, penasaran. Oke. Kenapa saya dipertemukan dengan suami saya? Satu. Kedua, kenapa saya melahirkan 2 anak itu, Keke dan Abeng. Sebetulnya saya manggilnya AA sih dari kecil, karena dia cucu paling tua dari kedua belah pihak, jadi saya panggilnya AA. Abeng itu kan nama senimannya dia. Iya, nama kita kenal Abeng ya. Sebetulnya namanya Rizky Rizaldi, karena dia cucu paling tua, jadi saya panggilnya AA. Dan saya sangat bersyukur kenapa saya dipercaya oleh Allah melahirkan 2 anak itu. Ternyata mereka tuh guru loh bagi saya. Saya banyak belajar dari mereka, terutama soal spiritualitas. Justru saya mengerti apa makna sebagai seorang ibu. Bahkan saya sebagai seorang perempuan, itu ketika saya sudah melahirkan mereka, membesarkan mereka, sampai mereka menikah, sampai sekarang. Sampai punya cucu ibu ya? Sampai punya cucu. Terus ditambah lagi dengan mantu. Andra dan Ruben. Nah itu juga saya baru juga mengerti kenapa mereka jadi mantu saya. Itu benar-benar semakin kaya. Jadi pengetahuan saya, pemaknaan saya sebagai berada di dalam, kenapa berada di dalam keluarga ini, itu semakin lengkap. Ketika saya mendapatkan mantu, Ruben dan Andra. They are so precious. Banyak belajar dari mereka. Karena mereka kan tentu dari keluarga yang berbeda ya. Ya punya tradisi yang berbeda. Ya kan, punya kebiasaan yang berbeda, punya cara pandang yang berbeda, punya pengalaman yang berbeda. Dan itu menambah wawasan saya. Dan fun fact teman-teman bagi yang nggak tahu, Keke Kania sama menantunya Andra Aulita tuh pernah ke Suara Berkelas. Dan kayak keluarga pertama nih yang beneran datang ke Suara Berkelas gitu. Satu-satunya keluarga. Alhamdulillah, puji Tuhan. Tuh ditambah lagi dengan cucu. Sudah ada 3 cucu saya. Itu juga aduh luar biasa sekali. 3 cucu itu. Karena mereka unik. Unik sekali, mereka banyak sekali. They are so special. Jadi saya sangat bersyukur jadi neneknya mereka. Kalau udah ngobrol dengan mereka tuh, ya sedih juga, ya prihatin juga, ya ketawa juga. Jadi lengkap kalau udah ngobrol dengan cucu-cucu saya itu. Dan menyenangkan. Nah, rasanya kalau ketemu sama cucu, banyak hal yang dulu mungkin saya gak sempet waktu anak-anak masih kecil, terbayar dengan anak cucu-cucu saya. Aku mau gali POV seorang ibu kali ya. Bagaimana rasanya Pak Dika jadi seorang ibu, membesarkan anak-anaknya, dan apa yang orang gak tahu tentang suka duka jadi ibu kali ya. Supaya aku mungkin lebih bersyukur dengan ibuku sekarang masih sehat gitu. Suka dukanya jadi ibu? Ya sukanya, ya senangnya, ya tentu saya sebagai perempuan di mana saya diberikan womb. Diberikan rahim. Dan rahim itu kan berasal dari bahasa Arab, artinya cinta kasih. Ya Rahman Rahim. Ya Rahman Rahim. Ada cinta kasih. Saya sudah diberikan. Itu sesuatu yang anugerah yang luar biasa yang kalau itu tidak dimanfaatkan atau tidak bermanfaat, kan saya tentu mungkin jadi perempuan merasa, aduh kok ada yang kurang ya. Nah tapi tentu ini juga tidak bisa juga dipukul rata ya, karena juga ada juga kan
ya, perempuan-perempuan yang juga tidak bisa hamil, tidak bisa melahirkan ya. Tapi saya yakin mereka punya, walaupun mereka tidak bisa hamil melahirkan, tidak bisa menyusui, tapi dengan adanya womb itu, artinya mereka secara nature itu dia sudah punya cinta kasih di dalam dirinya. Jadi dia bisa melakukan banyak hal juga sebetulnya, walaupun tidak melalui anak kandungnya ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi bagi saya sukanya ya itu ya, bahwa saya bisa bermanfaat sebagai perempuan, bisa bermanfaat dan bisa memanfaatkan apa yang sudah Tuhan berikan kepada saya. Gitu. Wow. Dan dukanya? Oke, itu. Dukanya kalau saya lagi capek menjalankan peran sebagai ibu, suami tidak ada di tempat. Kemana Bapak? Kemana tiba-tiba Bapak? Kemana Bapak? Karena kami pernah LDM. Oh. Long distance marriage, karena waktu itu suami atau bapaknya anak-anak ini mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Gitu ya, ke luar negeri untuk melanjutkan pendidikan magisternya. Dan saya dan anak-anak tidak bisa langsung ikut. Iya. Karena kan namanya beasiswa ya. Iya. Nah, jadi dia harus pergi dulu kalau nggak salah 9 bulan. Kalau nggak salah ya. 9 bulan duluan. Nah pada saat dia pergi. Nah anak saya yang nomor 2. Abeng ya, atau AA. Itu mengalami sakit yang cukup serius. Gitu. Dan perlu penanganan yang serius, sangat serius. Dan bahkan ya waktu itu ya antara nyawa ya. Jadi soal antara hidup dan mati lah gitu. Kira-kira seperti, dan waktu itu saya sendiri. Ya walaupun ada apa namanya orang tua, ada sibling saya gitu. Dan di situ saya merasakan bahwa keluarga itu, kalau tadi bertanya soal keluarga ya, setelah 44 tahun menikah, berkeluarga, itu ternyata keluarga itu merupakan supporting system yang paling utama. Yeah. Keluarga itu adalah supporting system. Terutama ketika kita mengalami, kita butuhkan untuk resilience ya, untuk daya bangkit gitu. Iya, setuju. Kira-kira seperti itu. Wow. Dan aku sangat bersyukur Bu, bisa bilang sengaja aku pakai baju ini spesial karena ini dijahit oleh ibu aku. Oh begitu. Iya, makanya aku pakai baju ini. Jadi ini dijahit oleh ibu aku di tahun 2018. Aku beli kainnya sendiri. Waktu itu aku masih di Jepang kan. Terus aku beli kainnya ke kampung itu di salah satu kota di Nagoya. Terus pas pulang ke Aceh, aku bilang, "Mak, tolong jahitin." Mama aku bisa menjahit karena dia ada mesin jahit di rumah, almarhum nenekku kayak legasinya. Terus dijahit sampai sekarang ini spesial aku pakai. Misalnya ketemu Mbak Burani, ada event-event yang spesial. That's why aku. Wow, apa perasaannya? Sampai Pakai hari ini baju ya, yang dijahit oleh ibunya sendiri. Ya bangga, sampai aku nulis di buku, aku Merasa nulis. bangga. Ya, kayak ini beneran spesial sekali. Wow, aku nggak pakai. semua loh. Iya. Ibu yang bisa menjahitkan anaknya, saya nggak bisa jahit. Tapi aku kepikiran juga kenapa mama aku nggak seriusin untuk berbisnis ya. Soalnya dia dijahit tuh anaknya, dan banyak baju-baju yang aku atau adikku pakai itu emang khusus dibeli kainnya untuk dijahit gitu sih. Wow, keren tuh. Ya. Dan aku tadi ketika ngomongin tentang keluarga, aku mau bertanya tentang buku ini gitu. Which is Untuk Apa Keluarga. Dan itu trilogi dari buku. Ya, jadi ini ada buku, jadi ini trilogi. Yang pertama adalah Untuk Apa Menikah. Untuk Apa Menikah, oke. Kemudian Untuk Apa Bertahan. Untuk Apa Bertahan. Dan yang terakhir adalah Untuk Apa Keluarga. Ya, 2026 ya. Ya, ini baru di-publish itu Februari 2026. Aku mau bacain salah satu quotes yang tadi aku sempat catat ya. Oke. Ketika tubuh dan jiwa saling memberi perhatian, diri pun akan merasa cukup. Rasa cukup inilah yang melahirkan kebahagiaan sejati, sehingga kita tidak haus mencari kebahagiaan di luar. Apa yang menarik dari buku Untuk Apa Keluarga? Apa yang harus aku tahu dan apa yang harus teman-teman yang menonton ini terutama keluarga tahu? Ya tentu pertama ya tujuan saya menulis buku ini judulnya Untuk Apa Keluarga. Karena masih banyak orang yang nggak paham keluarga itu untuk apa.
Hmm. Dan apa makna keluarga gitu, baik secara eksoteris maupun secara esoterik ya, baik makna lahir maupun makna batin gitu. Keluarga itu seperti tadi saya katakan itu ketahanan bangsa ini gitu, dan melalui keluarga lah kita meninggalkan value, Hmm. melalui keluarga kita meninggalkan nilai-nilai. Ya. Saya punya cita-cita, punya mimpi, punya tujuan meninggalkan keluarga, membangun sebuah keluarga. Karena melalui keluarga lah saya menitipkan value, menitipkan nilai-nilai. Saya nggak punya perusahaan besar, nggak punya juga uang sampai miliaran, apalagi triliunan. I wish I wish I had. Yeah. Tapi bagi saya berapapun uang, sebanyak apapun uang, sesukses apapun sebuah perusahaan, kalau tidak dibangun, tidak dirawat oleh orang-orang yang menghidupkan nilai-nilai kemanusiaan, nggak ada artinya semua itu. Ya, jadi yang saya mau tinggalkan dan saya titipkan pada anak-anak itu adalah value. Dan value itu harus dicontohkan. Value nggak bisa diceramahin, nggak bisa hanya sekedar dihotbahin, Yeah. nggak bisa hanya sekedar dikuliahin. It won't work. Jadi anak-anak itu harus menyaksikan value itu hidup, yang langsung dicontohkan oleh orang tuanya. Kalau kita mau memberikan contoh nilai kejujuran, orang tuanya harus memberikan contoh kejujuran itu apa. Kalau orang tuanya ingin menghidupkan nilai, ingin punya anak-anak yang rendah hati, orang tua harus mencontohkan rendah hati itu seperti apa. Yeah. Melalui perbuatan, melalui perilaku, melalui ucapan. Nah, inilah kenapa saya mendirikan keluarga. Di dalam keluarga ini gitu, saya betul-betul bisa menghidupkan nilai-nilai. Karena keluarga itu punya fungsi. Di dalam keluarga ini ada fungsi edukasi, fungsi religius, fungsi cinta kasih. Nah, kira-kira seperti itu. Dan orang tua itu juga punya peran yang luar biasa. Yeah. Nah, ini ya Bilal, banyak sekali saya menemukan kasus-kasus di dalam konseling juga. Tidak sedikit anak-anak yang merasa berat, merasa beban dengan tuntutan-tuntutan orang tuanya. Apalagi kalau mereka sudah mengatakan bahwa orang tua adalah investasi, anak-anak adalah investasi. Sekarang pertanyaannya, investasi dalam bentuk apa? Investasi itu bisa bentuk tangible, bisa dalam bentuk intangible. What's the difference? Ya. Kalau bentuk tangible, ya seperti tadi, bentuknya harta, materi yang sangat terbatas. Gak mampu saya. Nah, oleh karena itu, intangible yang jauh lebih immortal, lebih abadi. Seperti value ya. Seperti value. Jadi tujuan saya membangun sebuah keluarga adalah untuk bagaimana saya bisa menitipkan, meninggalkan value ini merupakan legacy. Bentuknya bisa dalam apa? Bisa apa saja. Tentu bisa melalui karya mereka, bisa melalui aktivitas mereka. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi di dalam keluarga ini, tugas orang tua, peran orang tua sebetulnya hanya 3. Sebagai facilitator, sebagai motivator, dan sebagai prayer. Jadi sebagai facilitator, sebagai motivator, dan mendoakan. Jadi hanya memfasilitasi, memotivasi, dan mendoakan.
Itu aja tugas orang tua buat anak-anak. Wow. Aku harap orang tua yang menonton ini itu bisa melaksanakan tugasnya. Insya Allah, amin. 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 Gimana? Seru banget kan episode Suara Berkelas hari ini? Nah, salah satu semua kesamaan narasumber Suara Berkelas yaitu mereka gak pernah malu jualan. Mereka pede-pede aja tuh jualan produk atau jasa mereka. Bagi kamu yang mau jualan kelas, jualan produk, jasa, ada satu fitur di LinkedIn yang bagus banget, namanya Link Appointment. Ini cocok banget untuk konsultan, mentor, coach, dan freelancer. Ini mana gak ada lagi tuh kata-kata kayak kapan ya jadwalnya, jam berapa ya, tanggal berapa ya. Di Link Appointment kau bisa atur jadwalnya, bayar di muka, dan kamu akan dibantu karena dia bakal otomatis langsung masuk ke kalender kamu. Dan kamu bisa atur jam kerja, durasi sesi, harga, bahkan jenis layanan. Jadi gak ada tuh kata-kata kayak PHP. Gak ada pembatalan sepihak dan gak capek lagi ngejar sesuatu yang gak pasti. Kalau kamu belum pakai LinkedIn, aku sarankan pakai. Dan kalau kamu udah pakai LinkedIn tapi belum pernah cobain fitur ini, kamu ngelewatin satu fitur yang sebenarnya memudahkan hidup kamu. 3 pertanyaan Bu Rani dari teman-teman Suara Berkelas. Pertanyaan pertama dari Jovial Pranata. Yovia. Ya. Ceritakan dong Bu, dulu Ibu Rani dibesarkan dengan orang tua dan pengasuhan seperti apa? Apa titik baliknya sampai akhirnya Ibu memutuskan untuk bisa jadi konselor? Bagaimana saya dibesarkan? Ya. Oke, yang jelas saya lahir dan tumbuh dari orang tua yang sangat well educated, Ya. sangat berpendidikan, Ya. sangat progresif, dan well off. Ya. Jadi mereka adalah orang-orang yang well off ya, sangat mampu, sangat berkelebihan begitu. Ayah saya seorang turunan bangsawan dan ibu saya turunan kiai. Wow. Jadi mereka memang sangat progresif lah ya, begitu. Dan tapi di sisi lain juga ayah saya sangat overprotective. Dan perempuan itu selain juga harus berpendidikan tinggi, tapi juga harus berhati-hati sebagai perempuan gitu. Jadi dia itu sangat overprotective banget gitu ya. Dan jadi zaman dulu nggak ada tuh saya keluar pergi ke disko gitu ya sembarangan gitu pulang gitu. Saya pernah di ulang tahun teman gitu ya. Pestanya baru mulai jam 8 gitu. Jam 8 saya udah dijemput gitu. Sama ajudan ya. Ya. Jadi dan orang tua saya sangat disiplin dalam tata krama. Mereka awalnya tidak terlalu religius gitu ya. Tapi dalam perjalanan kemudian akhirnya mereka juga boleh dikatakan religius ya. Ya. Jadi di awal tuh mereka memang sangat moderat ya, lebih banyak kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat dan sebagainya itu ada. Tapi ayah saya karena dia seorang yang otoriter, ya karena mungkin pendidikannya juga, karena pengalaman hidupnya juga gitu ya. Jadi saya sebagai anak perempuan gak pernah punya kesempatan untuk memberikan pendapat. Jadi kalau saya memberikan pendapat, itu saya pasti dibentak oleh ayah saya. Bayangin saya dengan seorang anak remaja yang punya banyak ide gitu ya. Tapi gak punya kesempatan untuk bicara gitu loh. Nah tapi di sisi lain ayah saya itu justru yang paling lebih banyak membimbing saya. Bagaimana menjalani hidup ini gitu. Nah, termasuk contoh, ibu saya gak terlalu banyak bicara. Tapi dia banyak memberikan contoh gitu. Nah bagaimana menjadi seorang istri dan menjadi seorang ibu. Nah ibu saya juga dia seorang perempuan yang paradoks. Di satu sisi dia well educated dan very progressive dan juga punya kesempatan untuk mengembangkan karir. Tapi di sisi lain juga dia sangat konservatif. Yeah. Jadi dia masih memegang teguh nilai-nilai tradisi seorang istri itu bagaimana gitu. Jadi ibu saya itu sangat devoted banget pada ayah saya.
Jadi saya biasa tuh ngeliat ibu saya meletakkan nasi ke piring ayah saya gitu ya, mengupas buah buat ayah saya, menyediakan obat kalau ayah saya mau pergi atau mau ada misalnya sakit gitu. Kalau mau pergi disiapkan semuanya, sampai odol aja itu disiapin gitu. Jadi saya melihat ibu saya kayak gitu tuh ada protes-protes lah di kepala saya gitu ya. Maksudnya saya sampai segitunya gitu ya. Saya pikir kalau cuman kayak gitu sih ya nggak usah jadi istri deh ya. Apakah itu gitu ya. Tapi kelihatannya ibu saya bahagia-bahagia aja sih menjalankannya. Nah di situ banyak perbedaan sih dengan saya. Jadi saya waktu saya menjadi seorang istri banyak juga value atau nilai-nilai tradisi ibu saya yang udah nggak saya lanjutkan. Gitu. Karena saya juga nggak ngupasin buah buat suami saya sih. Kira-kira seperti itu. Saya pikir kan apa yang bisa dia lakukan juga dia lakukan. Dan ayah saya dan ibu saya sangat mengutamakan pendidikan buat anak-anaknya. Jadi kami semua anak-anaknya semua berpendidikan tinggi. Dan kami semuanya juga diberikan kesempatan untuk meraih cita-citanya gitu. Dan itu yang ibu lanjutkan kepada anak ibu ya, pendidikan ya gitu ya. Dan di keluarga kami dari kecil biasa membaca buku gitu ya, punya kesempatan untuk, dan kehidupannya agak royal karena ayah ibu saya mereka orang yang berada gitu ya. Jadi boleh dikatakan kehidupan saya sangat luxurious dari kecil. Jadi kalau dikatakan hidup saya dari kecil nggak pernah susah. Dari kecil udah tidur sendiri-sendiri. Dan punya mobil sendiri-sendiri. Bayangin ya. Dan itulah perjuangan saya ketika saya menikah dengan seorang suami yang sangat sederhana. Itu poinnya. Kebalikannya keluarga saya. Iya. Nah jadi saya baru tahu kenapa saya bertemu dengan suami saya. Rupanya saya harus belajar sisi lain dari kehidupan ini. Wow. Tapi sorry for asking. Atau suami itu bisa dapetin ibu effortnya seberapa besar? Karena ini dari keluarga bangsawan loh. Nah itu pertanyaannya harusnya ke suami saya. Pak, silakan Pak, sini Pak. Ini ada bapaknya langsung, ada suami langsung loh teman-teman. Jadi ya, berarti ibu gak bisa jawab nih yang ini ya. Bisa. Dari cara ibu ngelihat effortnya. Yang jelas sih ini ada cerita lucu ya. Saya mau belajar sih soalnya. Yang jelas sih dulu saya masih punya pacar, tapi ya udah putus waktu ketemu dia. Nah, dia sendiri juga udah punya pacar gitu kan. Nah, tapi ibu saya tuh sering bilang gini loh. Nah saya waktu itu punya pacar, tapi orang tua saya nggak setuju. Karena satu sukunya berbeda. Nah ini mereka masih ada tuh yang kayak gitu-gitunya ya, walaupun mereka tuh berpendidikan tinggi. Sukunya lain, sukunya berbeda. Ya mungkin ada trauma juga, saya nggak tahu. Kemudian juga pendidikannya mungkin nggak setinggi saya waktu itu ya, karena dia bukan, katakanlah dia bukan sarjana lah ya. Jadi ayah ibu saya itu salah satu persyaratannya adalah paling tidak pendidikannya harus sama dengan kamu gitu. Dan lebih bagus lagi, lebih tinggi dari kamu gitu. Dan ibu saya itu bilang sama saya gini, itu loh Ran, anaknya tante itu gitu ya. Dia tuh insinyur loh. Nah pada saat itu emang insinyur tuh jadi wah keren banget gitu ya. Pokoknya jadi idola cewek-cewek deh gitu ya, insinyur itu waktu itu. Itu di tahun 70-an? Iya, saya kan menikah 81. Oh ya. Jadi tahun itu tuh insinyur tuh kayaknya wah keren banget gitu ya. Apalagi insinyur lulusan satu universitas yang bernama, yang ternama gitu. Jadi ibu saya bilang, itu loh anaknya tante itu udah selesai, udah jadi insinyur, udah kerja lagi. Nah saya kan siapa sih gitu kan ya. Ngapain sih, ini bukan zaman Siti Nurbaya nih gitu ya. Ya saya anti banget kan dijodoh-jodohin gitu kan. Nah suatu hari saya nggak tahu, ini mungkin rekayasa nih ya. Karena ibunya dia itu temennya ibu saya. Oke. Mereka itu teman arisan, bahkan teman dari SMA. Jadi ibunya dia nih, saya juga baru tahu kemudian.
Iya. Ibunya dia nyuruh suami saya Hmm. pinjam buku. Oke. Wah, klasik banget ya kayak di film-film ya. Oke. Pinjam buku. Hmm. Jadi ibunya mau pinjam buku Hmm. ke ibu saya. Oke, tapi untuk anaknya kan. Nyuruh anaknya. Udah. Itu caranya. Jadi kenalan lah saya sama dia ini gitu loh. Tapi udah gitu nggak ketemu lagi ya, berapa tahun kemudian nggak ketemu lagi. Suatu hari dia datang lagi, pinjem buku, beneran pinjem buku. Oke. Kalau dulu pinjem buku disuruh ibunya, sekarang dia sendiri yang mau pinjam buku. Hmm. Buat saya aneh sih, dia seorang engineer, tapi dia mau pinjem buku filsafat. Oke. Buat saya aneh ya, saya kan memang belajar Filsafat filsafat. ya. Udah gitu filsafatnya filsafat pendidikan lagi. Oke. Iya, aku kira tadi filsafat yang general ya. Oke. Terus ya udah saya pinjemin aja gitu loh. Ah. Nah, terus nggak ketemu lagi lama, jadi emang nggak langsung ketemu gitu enggak. Jadi ketemu pinjam buku, udah itu nggak ketemu lagi, pinjam buku nggak ketemu lagi, gitu terus gitu. Nah satu hari dia datang ke rumah saya lagi ini malam-malam, masih inget banget, mau ketemu bapak saya. Oke. Dia mau ketemu bapak saya karena dia mau tanya sebuah perusahaan karena dia pengen ngelamar ke situ. Oke. Terlalu jauh ya tiba-tiba ya. Aha. Jadi dia ketemu sama bapak saya, ceritanya mau cari informasi mengenai bekerja di perusahaan itu. Di mana perusahaan itu ayah saya, mudah-mudahan nggak salah nih ya, Iya. ayah saya memang seorang pendiri lah perusahaan itu. Oke. Kira-kira seperti itu. Dilala bukan ngelamar pekerjaan ya, ngelamar anaknya. Iya, itu emang strategi sih. Strategi gitu ya Pak ya. Akhirnya berhasil lah insya Allah. Kira-kira seperti itu Wah. ceritanya. Berarti Klasik banget ya. Berarti aku nih harus pinjam buku dulu nih. Harus pura-pura ketemu bapaknya tanya lamar loker. Emang zaman sekarang masih ya kayak gitu ya? Justru yang sekarang kan kita balik ke klasik, balik ke masa lalu. Itu justru bisa belajar ya. Bagus banget. Kayak sekarang opsi banyak sekali ya di Instagram segala macam. Justru aku pengen pakai pendekatan yang tidak terlalu kekinian. Bisa jadi yang dapatnya kan lebih berkelas gitu ya. Iya, saya dulu terus terang waktu ketemu sama suami saya itu caranya itu benar-benar sehat. Kenapa sehat? Ya karena diperkenalkan oleh ibu kita masing-masing, di mana ibu kita juga kenal. Ya. Memang seolah-olah kayak dijodohin, tapi enggak juga, pada akhirnya sih enggak dijodohin juga. Ya. Karena mereka enggak memaksa, mereka hanya mengenalkan aja. Itu yang pertama. Kedua, kami berdua itu dulu punya, saya nggak tahu ya, mungkin apakah itu karena caranya dia aja untuk deketin saya gitu ya. Tapi dulu kita itu punya kesenangan untuk mendengarkan semacam kayak kajian. Oh. Sabtu sore gitu, udah belajar tentang kajian-kajian lah gitu. Kemudian juga belajar agama gitu, belajar mental health gitu. Dan dia sering menjemput, dan pada saat itu juga dia selalu menjemput saya ketika saya mengajar. Wah. Mengajar waktu itu memberikan apa namanya ya, sedang menjadi asisten guru anak-anak gitu, guru TK. Dan dia jemput saya gitu. Jadi saya merasa ketemu sama dia itu dengan cara yang sehat gitu. Dan kita sama-sama sering ke masjid gitu ya. Mendengarkan kajian, sholat. Bahkan dia suka jemput saya sholat subuh misalnya gitu. Lalu mendengarkan kajian gitu di masjid di Kebayoran gitu. Jadi saya merasa kami mengawali hubungan kami itu dengan cara yang sehat. Gitu. Wow. Itu kata kuncinya sih. Ya. Memulai hubungan atau relasi yang sehat. Ya, gitu. Dan saya punya persyaratan kalau saya udah menikah, saya mau terus aktualisasi diri. Ya. Wow. Kita ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua dari Ulfa Asrina. Dia nanya, aku mau nanya Kak, bener gak sih kalau nikah itu ada deadline-nya? Soalnya kalau di kampung aku, cewek usia 30-an itu udah telat kalau belum nikah. Pas aku ke kota, ternyata 30-an tuh banyak loh wanita belum nikah. Makasih insight-nya.
Ini soal deadline umur ya. Deadline umur terutama dari POV wanita yang belum menikah di usia 30-an. Kalau dia di kampung mungkin dianggap telat, tapi pas dia ke kota ternyata banyak yang kayak dia. Ya, deadline umur ini kan juga kembali peninggalan tradisi ya, masa lalu ya. Karena kan apa ya, dasar pemikirannya itu karena perempuan itu harus hamil, melahirkan dan menyusui. Dulu dipercaya bahwa ada usia-usia yang baik untuk perempuan, untuk seorang perempuan hamil gitu loh. Ya enggak, kalau udah lewat dari umur ini, itu udah enggak sehat lagi misalnya gitu. Ya kan, apalagi kalau udah di atas 30, kayaknya udah mendekat menopause gitu seolah-olah gitu kan. Yeah. Itu kan dulu, ketika ilmu pengetahuan belum berkembang, teknologi kesehatan, teknologi kedokteran juga belum, ilmu kedokteran juga belum canggih gitu loh, ya kan. Sekarang banyak cara-cara untuk seorang perempuan bisa hamil, kalau mau hamil, kalau mau punya anak, gitu loh, ya kan. Itu satu. Kedua juga, umur itu kan juga tidak menjamin seseorang itu dewasa ya. Yeah. Sementara untuk hamil, melahirkan, menyusui, apalagi nanti mau mengasuh anak, itu kan yang dibutuhkan kan bukan hanya kematangan fisik ya, tapi juga kematangan emosional dan intelektual. Tidak sedikit seorang perempuan yang belum matang secara fisik, apalagi emosional dan intelektual, kemudian hamil, melahirkan, menyusui, lalu punya anak. Apa yang terjadi? Dia menjadi seorang perempuan yang mother hunger. Yeah. Dia seorang perempuan yang gak punya kesempatan untuk berkembang gitu. Dan banyak sekali ibu-ibu yang tidak tercapai cita-citanya, tidak tercapai mimpinya, tidak mempunyai kedaulatan diri. Akhirnya dia juga mempengaruhi dia ketika dia mengasuh anak-anak gitu. Apalagi secara emosional. Yeah. Nah, ini kalau udah berpengaruh, akhirnya anak-anak juga tidak diasuh oleh seorang ibu yang matang secara emosional. Apa jadinya? Kira-kira seperti itu. Jadi maksud saya jangan terpaku pada usia, tapi lihatlah kamu. Ini kan yang nanya perempuannya. Yeah. Kamu itu punya tujuan hidup enggak? Kembali lagi tadi. Jangan sampai menikah itu menghalangi tujuan hidup kamu. Karena tidak sedikit wanita yang kemudian menyesal ketika dia menikah karena semua urusan di dalam keluarga dan pernikahan menghambat dia dalam meraih cita-citanya. Yeah. Gitu. Jadi hendaknya kalau ditanya umurnya berapa, kembali kalau patokannya fisik, ya tentu saja ada usia produktif buat perempuan. Tapi menurut penelitian, menikah itu hendaknya di atas 25 tahun. Bahkan mendekati 30. Karena di usia itu secara emosional sudah, artinya gitu, dia sudah masuk dewasa gitu. Sudah masuk dewasa matang. Paling tidak dia sudah selesailah pendidikan dasarnya gitu. Jadi kalau kita bilang S1-nya udah selesai gitu, kasih kesempatan dia untuk bekerja dulu, untuk menikmati hidupnya, menikmati masa lajangnya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi hendaknya perempuan-perempuan mampu berkata tidak dan punya kedaulatan diri.
untuk masa depan dirinya yang lebih baik. Ya. Ya. Kita ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga dari Wulansari_28. Menurut Ibu, apa yang bikin tingkat perceraian saat ini itu semakin meningkat ya? Apakah itu asumsi aku atau karena sosial media yang semakin sering menyebarkan perceraian? Ya memang perceraian semakin tinggi kalau melihat data statistik. Perceraian sekarang semakin tinggi. Dan perceraian itu juga sekarang lebih banyak diajukan oleh kaum perempuan, oleh istri. Oke, baru tahu. 73% dari kasus yang masuk ke pengadilan agama itu adalah gugat cerai. Nah, gugat cerai itu adalah perceraian yang diajukan oleh istri. Nah, lalu kenapa perceraian itu semakin meningkat? Pertama, ini menurut studi saya, karena banyak dipengaruhi oleh, kalau dikatakan media sosial, ya media sosial salah satunya yang mempengaruhi, karena begitu kehidupan itu semakin menantang ya. Semakin tinggi tantangannya. Tapi kan tantangan di dalam pernikahan itu kan dari generasi ke generasi sebetulnya sama aja. Dari studi saya menemukan dari studi, dari kasus-kasus sebenarnya sama aja. Nah, jadi yang pertama ya mungkin karena teknologi komunikasi semakin terbuka, informasinya semakin deras, sehingga wawasan setiap orang juga semakin tinggi. Akibatnya tuntutan untuk hidup lebih bebas dari tradisi yang selama ini mereka alami di dalam pernikahan itu artinya ingin mereka capai gitu. Karena menurut studi dari salah satu tokoh psikologi positif, dari studinya pernikahan itu bisa menjadi sebuah belenggu, tapi bisa juga memberikan kenikmatan abadi. Tampaknya orang-orang yang sekarang mengalami perceraian itu karena dia mengalami bahwa pernikahan itu sebagai sebuah belenggu. Nah, pertama karena membatasi kebebasan, apalagi bagi seorang perempuan, gitu ya, dan membatasi kebebasan berpendapat, membatasi kedaulatan dirinya, membatasi aktualisasi dirinya dan sebagainya. Dan sekarang kalau tadi dikatakan bahwa kok lebih banyak diajukan oleh kaum perempuan perceraian itu, karena sekarang kaum perempuan sudah memiliki kesadaran hukum yang lebih tinggi. Dan sekarang mereka juga financially independent. Nah, that's the point ya. Gitu. Sekalipun mereka tidak punya income yang lebih tinggi dari suaminya, tapi karena mereka punya dibantu oleh derasnya informasi, mereka juga punya banyak bekal juga bagaimana mengembangkan diri, bagaimana menggali potensinya, untuk juga kemudian mereka berani mengambil keputusan untuk berpisah. Begitu. Dan sekarang tantangan hidup juga semakin tinggi ya. Nah, terutama komunikasi suami istri sekarang sudah digantikan oleh alat yang kecil itu. Ya. Jadi tidak sedikit komunikasi suami istri sudah digantikan oleh alat yang kecil itu, oleh HP ya. Sehingga komunikasi suami istri itu menjadi sesuatu yang luks kayaknya, sesuatu yang eksklusif kayaknya, sesuatu yang jarang, sesuatu yang langka terjadi.
Jadi tanpa disadari suami istri ini mengalami kebuntuan, kekakuan. Akhirnya merasa empty. Ya. Kira-kira seperti itu. Wow, aku banyak sekali belajar hari ini dari Bu Rani Anggreni. Dan izinkan aku menanyakan ini, Bu. The worst advice yang pernah Ibu terima? The worst advice yang saya pernah terima mungkin sebagai perempuan. Ya. Saya pernah dengar perempuan ya, saya pernah dikasih tahu bahwa perempuan yang baik itu adalah perempuan yang patuh. Jadi dia itu patuh. Perempuan yang baik adalah perempuan yang patuh. Perempuan yang selalu siap melayani. Ya. Perempuan yang selalu sehat. Perempuan yang selalu baik. Perempuan yang selalu menarik. Itu buat saya worst. Seolah-olah perempuan tidak diberikan kesempatan untuk gagal, untuk buruk, untuk lemah. Seolah-olah begitu. Perempuan harus selalu tampil prima. Seolah-olah begitu. Selalu harus tampil menarik gitu. Ya. Buat saya itu worst. Nah, kalau dalam konteks pernikahan, buat saya yang paling worst, yang worst adalah menikah adalah ibadah. Buat saya itu worst. Menikah adalah ibadah. Enggak kayak gitu sih. Karena kenapa? Karena masih banyak orang yang enggak paham apa makna ibadah. Baik makna secara esoterik maupun secara eksoteris. Nggak ada yang tahu ibadah itu apa. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak orang yang rajin beribadah tapi melakukan kekerasan dalam rumah tangga, termasuk perselingkuhan. Ini saya temukan di dalam kasus-kasus yang saya terima hampir setiap hari. Orang-orang yang rajin beribadah tetap melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Dan saya heran dari sekian banyak pasangan ketika saya tanya, apa motivasi kamu menikah? Apa tujuan kamu menikah? Ini saya tanya kalau saya memberikan bimbingan pranikah. Hampir sebagian besar menjawab untuk ibadah. Saya nggak setuju. Ya. Sebelum mereka memahami apa makna ibadah Ya. yang sesungguhnya. Bagi mereka yang sudah memahami dan menjalankannya itu, ya bersyukur gitu. Tapi bagi teman-teman yang memang Ya. salah memahami, itu bisa jadi bencana sih. Walaupun memahami juga, Mas Bilal, belum tentu bisa mempraktekannya. Nah, that's the point. Karena it's easier to say than done. Gampang dikatakan, belum tentu semudah itu untuk dipraktekkan. Ya, ya. Terima kasih banyak Bu Rani Anggreni udah kesuara berkelas, dan bagi teman-teman yang mungkin mau baca bukunya, ntar aku bakal taruh link di deskripsi. Dan sehat terus Ibu, sehat terus Bapak, sehat terus semuanya. Salam untuk Mas Abeng, Kak Andra. Terima kasih banyak. Salam untuk keluarga. Mas Bilal untuk kepercayaannya, semoga bermanfaat. Terima kasih juga untuk audiens. Ya, terima kasih semuanya. Sehat terus. Bye.